wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di podcast kami. Podcast Mangga. Makin ngerti bersama kami. Halo, perkenalkan nama saya Raisa Salva Adiba dan teman saya Yaitu Irfa. Jadi di sini kita akan membahas tentang makam Sunan Ampel itu apakah termasuk dakwah, ditinjau dari ontologi, epistemologi dan aksiologi. Nah, pernah nggak dari kalian datang ke sebuah tempat, tidak ada orangnya, tidak ada ceramah, tapi justru kalian itu pulang dengan pikiran yang lebih tenang dan hati yang lebih tersentuh? Kalau pernah, bisa jadi itulah yang kita sebut sebagai pesan tanpa suara. Sesuatu yang tidak berbicara tapi menyampaikan makna. Dalam Islam, dakwah sering kita bayangkan sebagai aktivitas Islam. Khutbah, ceramah, kajian. Padahal dakwah juga bisa hadir dalam bentuk yang lebih sunyi, tapi justru mengajak kita untuk merenung. Nah, di episode kali ini kita akan membahas satu contoh yang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat Muslim di Indonesia, yaitu makam Sunan Ampel. Tapi perlu ditekankan, kita tidak akan membahas ritual ziarahnya, tetapi keberadaan makamnya itu sendiri. Jadi pertanyaannya itu sederhana, tapi mendalam. Apakah makam Sunan Ampel bisa dikatakan sebagai media dakwah? Pertanyaan yang pertama ditinjau dari ontologi dulu. Jadi kalau dari segi ontologi, Sunan Ampel atau Raden Rahmat adalah sejarah satu tokoh utama Wali Songo yang berperan besar dalam penyebaran Islam di Jawa. Beliau dikenal dengan dakwah yang damai, penuh hikmah, dan berpotensi pada pembentukan akhlak bukan sekedar formalitas agama. Makam Sunan Ampel di Surabaya sampai sekarang menjadi salah satu situs Islam yang paling ramai dikunjungi. Menariknya, meskipun Sunan Ampel sudah wafat ratusan tahun lalu, pengaruh dakwahnya masih terasa. Salah satu medianya adalah makam beliau. Jadi apa sebenarnya hakikat makam Sunan Ampel itu? Jadi secara fisik makam itu hanyalah batu nisan dan tanah, tapi secara makna makam Sunan Ampel adalah peninggalan sejarah dakwah Islam. Ia menjadi bukti nyata bahwa Islam di Nusantara disebarkan oleh tokoh-tokoh yang berilmu, berakhlak, dan dekat dengan masyarakat. Makam ini juga berfungsi sebagai simbol-simbol kesederhanaan, ketakwaan, dan perjuangan dakwah. Kalau dakwah kita pahami sebagai ajakan menuju nilai Islam, maka secara ontologi makam Sunan Ampel memiliki muatan dakwah meskipun tidak menyampaikan pesan secara verbal. Selanjutnya kita masuk ke epistemologi, yaitu bagaimana pengetahuan tentang dakwah itu diperoleh. Ketika seseorang datang ke makam Sunan Ampel, biasanya muncul rasa ingin tahu siapa Sunan Ampel, apa jasanya, dan mengapa begitu dihormati. Dari rasa ingin tahu itulah orang mulai mencari informasi, membaca sejarah, mendengar cerita, atau mengikuti kajian. Artinya makam ini menjadi pemicu lahirnya pengetahuan keislaman. Ia tidak mengajar secara langsung, tapi mengarahkan orang untuk belajar dalam konteks dakwah modern ini. Menarik karena dakwah tidak selalu berupa ceramah satu arah, tetapi juga proses pembelajaran relevansi secara epistemologis. Makam Sunan Ampel berfungsi sebagai media pembelajaran non-formal yang menyampaikan nilai Islam melalui sejarah dan keteladanan. Nah, dan yang ketiga kita masuk ke aksiologi, yaitu tentang nilai dan manfaatnya. Manfaat
Manfaat pertama adalah manfaat spiritual. Makam Sunan Ampel mengingatkan manusia tentang kematian dan tujuan hidup. Manfaat kedua adalah manfaat edukatif. Banyak generasi muda mengenal sejarah Islam Nusantara dari tokoh Sunan Ampel. Manfaat ketiga adalah manfaat sosial. Makam ini menjadi ruang pertemuan umat dan memperkuat identitas keislaman. Jika dakwah bertujuan membentuk manusia yang beriman dan berakhlak, maka secara aksiologis makam Sunan Ampel jelas memiliki nilai dakwah. Jadi apakah makam Sunan Ampel berdakwah? Jawabannya iya. Tetapi secara tidak langsung, ia berdakwah melalui simbol, sejarah, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Semua itu kembali pada bagaimana kita memaknai dan menyikapinya. Akhirnya kita belajar bahwa dakwah tidak selalu harus keras dan lantang. Kadang dakwah justru hadir dalam keheningan, mengajak kita berpikir dan memperbaiki diri. Dari setiap suapan di Sunan Ampel, kita belajar bahwa makanan bukan cuma soal rasa, tapi juga doa, tradisi, dan kebersamaan. Semoga cerita hari ini membawa berkah. Sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.